Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 41. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar pidato itu, Suan Yuan Haokong menepuk bahu Tan Yun dan berkata dengan ramah, "Yuner, aku percaya bahwa cepat atau lambat, kamu dan Ruer akan bersatu kembali." "Iya," Tan Yun mengangguk dan melihat ke depan, "aku juga percaya." "Iya, aku akan memasuki ruang memadatkan ilahi," ucap Suan Yuan Haokong, dan kemudian terbang ke menara paviliun dewa dengan Suan Yuan Linger. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, Chu Xiao juga memasuki menara paviliun dewa yang menjulang tinggi. Ketika Suan Yuan Changfeng hendak berbicara dengan Tuoba Yingying, Tuoba Yingying berbisik, "Cepat masuk, saya berharap Anda sukses dalam mengumpulkan kepribadian spiritual Anda." "Iya," Suan Yuan Changfeng mengangguk berat dan berkata, "Gunung Es, aku." Tuoba Yingying menyela transmisi suara, "Kamu tidak perlu mengatakan, biarkan itu terjadi di antara kita." Kalimat, "ayo pergi dengan takdir," membuat Suan Yuan Changfeng bersemangat. "Gunung Es, waktu akan membuktikan segalanya, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan melindungimu di masa depan." "Gunung Es, aku pergi. Hati-hati." Kata-kata jatuh, Suan Yuan Changfeng terbang ke menara dewa. Hahaha, ahahaha. Tan Yun, yang terluka parah, tiba-tiba melihat ke langit. Senyum dari lubuk hatinya muncul di wajahnya yang pucat dan tampan. "Aku tidak menyangka Tan Yun memiliki seorang putri." "Iya, itu bagus." Melihat wajah bahagia Tan Yun, para wanita Sen Subing juga senang melihat Tan Yun. Ketujuh istri sangat bahagia untuk Tan Yun. Dalam pandangan mereka, Tan Yun menghabiskan reinkarnasi abadi yang menyedihkan di bawah kutukan yang tidak manusiawi. Dia memiliki seorang putri pertama, yang mungkin merupakan penghiburan terbesar baginya. "Suamiku, aku senang melihatmu." Namong Yukin membantu Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Pergilah ke menara Dewa Ling Qiao dan pulihkan cederamu. Saya percaya suatu hari nanti, Anda akan dipertemukan kembali dengan ayah dan anak perempuan Anda." "Iya," Tan Yun tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia menawarkan menara Dewa Ling Qiao dan memasuki lantai 48. Sesaat kemudian, Tan Yun yang utuh meninggalkan menara Dewa Ling Qiao dan muncul di depan orang-orang. Melihat Sen Subing, dia berkata, "Berikan mata air abadi kepada orang-orang, dan kemudian kita memasuki menara dewa untuk memadatkan kepribadian ilahi." "Oke," Sen Subing menjawab dan membagikan puluhan ribu mata air abadi kepada semua orang dan binatang. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya dan binatang berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki menara paviliun dewa kebanggaan. Setelah memasuki lantai 2, Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata dan mulai menyentuh penghalang alam manusia dewa. Dia duduk seperti batu, tidak bergerak, melupakan waktu dan segalanya. Waktu berlalu, setahun kemudian. Mulut Tan Yun berdesir dengan busur, dan mata air abadi menyembur keluar dari cincin abadi, seperti naga raksasa yang melaju di sekelilingnya. Dia melahap mata air abadi dengan gila-gilaan dan mulai memadatkan kepribadian ilahinya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan menemukan bahwa 12 janin Kaisar Hongmeng di kolam rohnya telah menghilang. Kemudian, kekuatan abadi di kolam roh mulai berkumpul menuju pusat, berkumpul dan berkelok-kelok dengan liar. Dalam belitan, titik cahaya kabur muncul di tengah kolam roh. Segera, titik cahaya tumbuh perlahan dengan kecepatan yang sedikit dan tidak terdeteksi. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada saat ini, kolam Tan Yunling memadatkan bola dengan kepalan besar dan kilau Hongmeng. Bola itu adalah Dewa Hongmeng. Sulit dipercaya bahwa Tan Yun memadatkan kepribadian ilahinya dan lulus ujian pertama hanya dalam 2 tahun. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di luar menara dewa yang menjulang tinggi. Saat ini,
Orang dan hewan lain belum keluar. Tan Yun duduk bersila di tanah tandus dan mulai menunggu semua orang. 3 bulan kemudian. Berdengung. Kekosongan yang bergetar di samping Tan Yun, Suan Yuanru, yang begitu cantik dan tidak mencolok, keluar dari udara tipis. Suan Yuanru melirik Tan Yun, lalu berbalik dan berjalan pergi. Rower. Begitu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh Suan Yuanru tanpa melihat ke belakang. Saya tidak ingin berbicara sampai saya menemukan ayah saya. Oke, aku menghargai pilihanmu. Tan Yun menunjukkan jejak kesuraman di matanya. Dia melihat ke belakang Suan Yuanru dan berpikir bahwa dia telah melahirkan seorang putri untuk dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Suan Yuanru berdiri membelakangi Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan kerinduan. Hatinya diam-diam berkata, "Putri, segera ibu akan dapat kembali ke alam Dewa Hongmeng. Ibuku sangat merindukanmu." Pada bulan berikutnya, 4 putri Wuxin, Shen Subing, Fang Ziqing, Tuoba Yingying dan Zhen Ji berturut-turut memadatkan kepribadian ilahi dan terbang keluar dari menara kepribadian ilahi yang bangga. Dalam 2 tahun berikutnya, Namong Yukin, Si Hong Xiao, Tang Mengyi, Tang Xinying, Feng Qingcheng, Gongsun Ruoxi, Su Zhen dan wanita lainnya semuanya diringkas menjadi kepribadian ilahi. Tan Yun dan yang lainnya menunggu 3 tahun lagi di penjara pemurnian abadi yang gelap. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Ouyang Duntian, Guan Xuankong dan Guan Xuankui juga memadatkan kepribadian ilahi mereka. Di sisi lain, Suan Yuan Haokong, Chang Feng, Linger, dan Xiao telah berhasil berkumpul bersama, dan kemudian terbang menuju menara Dewa Iblis Hati, yang berjarak 1 juta sen. Segera setelah 1 tahun lagi, 12 binatang buas, seperti kera pembunuh, singa naga emas dan sebagainya, telah mengembun menjadi kepribadian ilahi. Tan Yun dan semua orang dan hewan terbang jutaan mil dan datang ke menara Iblis Hati, yang tingginya puluhan juta kaki. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, "Begitu Anda memasuki menara Dewa Setan Hati, Anda akan mengalami halusinasi. Dalam halusinasi, kepekaan Anda terhadap emosi dan keinginan akan meningkat 100 kali lipat. Dengan tingkat sensitivitas 100 kali lipat, termasuk aku, mudah kehilangan dirimu sendiri, jadi semua orang harus ingat, menahan emosi mereka, dan dengan tenang menghadapi iblis. Juga, kamu harus ingat bahwa setelah masuk, meskipun itu ilusi, jika kita dibunuh oleh iblis hati, kita akan benar-benar mati." Setelah semua orang mendengar kata-kata itu dan menganggukkan kepala mereka untuk mengungkapkan pemahaman mereka, Tan Yun berkata, "Saya berharap Anda semua mengalahkan iblis terlebih dahulu dan segera keluar. Sekarang masuk ke menara." Begitu suara itu jatuh, semua orang dan hewan kecuali 7 istri Tan Yun terbang ke menara iblis abadi. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dengan gugup, "Suamiku, kamu membunuh begitu banyak orang. Iblis-iblis itu pasti sangat mengerikan. Kamu harus berhati-hati." Istri-istri lain juga memandang Tan Yun dengan cemas. Tan Yun memberi 7 wanita senyum meyakinkan. "Jangan khawatirkan aku. Jaga dirimu baik-baik. Masuklah ke menara." Selanjutnya, Tan Yun dan 7 wanita terbang ke menara iblis hati. Saat Tan Yun masuk, ada rasa pusing yang luar biasa di benaknya. Kemudian, pemandangan berubah dan dia mendapati dirinya berada di sebuah desa pegunungan kecil dengan hanya 100 keluarga. Melihat desa pegunungan kecil yang akrab, suasana hati Tan Yun yang hilang diperbesar 100 kali dalam sekejap. Karena desa pegunungan kecil ini adalah kampung halamannya di kehidupan keduanya. Tiba-tiba, sekelompok perampok yang membunuh tanpa berkedip memasuki desa pegunungan. Seorang ayah dan penduduk desa yang terkenal dibantai tanpa ampun. Tidak. Kesedihan dan kemarahan Tan Yun juga telah diperbesar 100 kali, dan dia menjadi sangat sensitif. Perampok itu menarik pasangan parubaya keluar dari pintu dan memotong leher pria parubaya itu dengan pedang. "Ayah!" Tan Yun meraung, mencoba melemparkan tinjunya untuk menyerang perampok itu. Namun, setelah dia pergi untuk mencari tinjunya dan menusuk tubuh perampok itu selamat. Anak itu adalah ayahnya. Pada saat ini, wanita parubaya, memegang seorang bocah lelaki berusia 5 tahun di tangannya, menangis dengan memilukan.
Melihat wanita parubaya yang menangis dan anak yang menangis di pelukannya, hati Tan Yun seperti pisau. Karena wanita itu adalah ibu dari kehidupan kedua Tan Yun, dan anaknya adalah Tan Yun. Dalam kesedihannya, Tan Yun menyaksikan ibunya dan anaknya yang berusia 5 tahun dibunuh oleh perampok. Meskipun Tan Yun tahu bahwa dia berada dalam ilusi, dia tahu bahwa semua pemandangan yang dia lihat adalah nyata. Dia manusia, dia emosional dan berdarah, dan dia tidak bisa membuat jantungnya berhenti. Dalam kesedihan Tan Yun, pandangannya berubah lagi. Dia melihat sebuah rumah besar dibantai. Adegan ini merangsang Tan Yun, dan dia patah hati dan sulit bernapas. Karena kehidupan ketiga ada di mansion, serta semua kerabatnya. Setelah itu, pemandangan terus berubah, dan setiap gambar mewakili hidupnya. Setiap adegan adalah adegan kematiannya sendiri, kematian orang yang dicintai. Sama seperti Tan Yun kembali ke masa lalu, dan menyaksikan, dalam setiap kehidupan, dia, orang tuanya, saudara-saudaranya dibunuh. Ketika pemandangan 10.000 kematian menghilang, Tan Yun telah menghabiskan setengah tahun di Menara Dewa Iblis Hati, matanya sudah merah, dan matanya penuh permusuhan. Tan Yun meraung seperti binatang buas, iblis dalam. Aku tahu kamu di sini, keluar dari sini. Aku ingin membunuhmu, aku ingin membunuhmu. Tiba-tiba, ada tawa serak dan suram dari Menara Dewa Iblis Hati yang besar. Tan Yun, bagaimana dengan dewa yang keluar? Kamu tahu dewa itu? Apakah kamu takut tidak akan menjadi dewa? Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria muda berjubah hitam dengan rambut acak-acakan muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Pemuda itu memiliki mata yang gelap dan dalam, alis terangkat, dan pesona yang sangat jahat. Pemuda itu terlihat persis sama dengan Tan Yun, yang merupakan iblis Tan Yun. Iblis Hati menatap Tan Yun, dengan kilau menakjubkan di matanya yang gelap, dan tertawa. Tan Yun, mengapa kamu masih memiliki wajah untuk hidup? Kamu harus mati dan mengampuni dosa-dosamu. Tan Yun berkata dengan tajam, saya bertanggung jawab atas kehidupan Lao Su, dan Anda tidak perlu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Ini konyol, itu konyol. Suara iblis hati penuh dengan mantra, dan terdengar satu demi satu, kamu malu mengatakan bahwa hidupmu adalah milikmu. Pikirkan berapa banyak orang yang kamu bunuh. Karena kamu, orang tua dan kerabatmu di kehidupan abadi mengikutimu dan semua mati. Karena reinkarnasi abadimu, mantan bawahanmu dibantai secara brutal oleh si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Itu semua karena kamu, dewa-dewa liar, dewa-dewa liar, dewa naga emas, dewa-dewa naga iblis, dan 8 dewa-dewa agung lainnya, semuanya mati. Mengapa kamu begitu malu untuk hidup? Kamu adalah seorang pembunuh, jumlah orang yang terbunuh tidak jelas. Sekarang kamu menyerah dan meminta maaf atas kematian. Apa yang dikatakan iblis hati adalah rasa sakit abadi di hati Tan Yun, rasa sakit yang tidak pernah ingin disebutkan oleh Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, gambaran kematian kerabatnya terus-menerus berkilauan terus-menerus, dan suara setan hati yang seperti kutukan terus-menerus melekat di telinganya. Pada saat ini, 100 kali lipat kesedihan dan menyalahkan diri sendiri mengamuk di hatinya dan mengikis setiap saraf di tubuhnya. Perlahan-lahan, mata Tan Yun memerah, bingung, dan akhirnya tak berdaya, bergumam pada dirinya sendiri, ya. Aku membunuh begitu banyak orang, wajah apa yang harus aku tetap hidup di dunia ini? Jelas, Tan Yun saat ini dikendalikan oleh iblis hati. Apakah Tan Yun tidak cukup tegas? Tidak. Tentu saja tidak. Sebaliknya, apa yang dikatakan iblis hati adalah rasa sakit di hati Tan Yun. Pada saat ini, kesedihan dan kesalahan Tan Yun berada di bawah kendali iblis hati, yang menimbulkan rasa bersalah 100 kali lipat. Ya, akhirnya kamu bangun. Iblis batiniah terus membujuk, kamu tidak memiliki wajah untuk hidup di dunia. Hanya kematian yang dapat membebaskan, dan hanya kematian yang dapat mengampuni dosa. Kamu yang sangat berdosa, korbankan pedang suci Hongmeng dan bunuh dirimu. Mendengar itu, Tan Yun melakukannya. Dalam pikirannya, pedang dewa pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan membawanya ke tangan kanannya. Berdengung. Pedang pembunuh ilahi Hongmeng bergetar gila-gilaan dari tangan Tan Yun,
mencoba melepaskan diri. Ki spiritual selamanya meraung, tidak ada tuan. Dia adalah iblis hati, Anda tidak dapat dikendalikan oleh iblis hati. Berdengung. Pada saat ini, api Hong Meng Zixin dan api es Hong Meng Binger keluar dari Tan Yun, menangis, "Tuan, Anda segera bangun. Anda bangun." Pada saat ini, Tan Yun sepertinya terjun ke laut yang gelap. Dia terus tenggelam ke dasar laut. Dia hampir mati lemas, berjuang mati-matian untuk berhenti tenggelam, tetapi itu tidak membantu. Adapun teriakan pedang pembunuh Hong Meng Canggu, Zixin, dan Binger, dia tidak bisa mendengarnya. Ini adalah kengerian iblis hati, hanya Tan Yun yang bisa mengatasi kendali iblis dalam untuk dilahirkan kembali seperti nirwana. Jika dia tidak bisa melepaskan kendalinya, Tan Yun pada akhirnya akan mematuhi perintah iblis hati dan bunuh diri. Di laut yang gelap, Tan Yun tiba-tiba berhenti berjuang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, aku tidak bisa mati. Aku di menara Dewa Iblis Hati, aku tidak di laut, dan aku belum tenggelam ke dasar laut. Semua ini adalah ilusi, ilusi yang fatal. Aku masih harus menjaga Su Bing dan Xianer. Aku tidak bisa mati. Pelaku yang bertanggung jawab atas kematian kerabatku bukanlah aku, tapi si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Aku tidak akan pernah mati. Aku ingin hidup dan membalas dendam dari mereka." Saat kepercayaan Tan Yun untuk bertahan hidup semakin kuat, pada saat ini, air gelap di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Setelah beberapa napas, Tan Yun menemukan bahwa laut di sekitarnya telah menjadi transparan. Saat berikutnya, dia membuka matanya tiba-tiba. Dia menatap mata iblis itu, dan tidak ada perasaan di matanya, dan dia mencapai alam kebahagiaan maupun kesedihan. "Bisakah kamu benar-benar bangun?" "Tidak, tidak mungkin." Iblis hati membuka matanya lebar-lebar, dan meraung seperti banteng gila, "Kamu telah membunuh banyak dosa, dan kamu telah memberi dewa kendali yang kuat. Kamu tidak bisa sadar, tidak mungkin." Menghadapi raungan iblis hati, Tan Yun tampak tenang dan keji, dan berkata dengan ringan, "Penyebab utama kutukan segala usia adalah dua penguasa tertinggi, bukan aku." Segera, Tan Yun memejamkan mata, duduk bersila, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, "Aku tidak melihat, mendengar tanpa mendengar, hatiku setenang air, dan langit cerah. Karena kamu tidak dikendalikan oleh dewa, dewa itu akan membunuhmu." Iblis hati meraung marah, dan pedang pembunuh Hong Meng gelap terbang keluar dari alisnya, membawa aliran darah, dan menusuk leher Tan Yun. Menghadapi rasa sakit, Tan Yun masih tenang. Dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan ringan, "Kamu melakukannya. Juga, jika kamu menusuk leherku, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu harus menusuk hatiku atau menembus tengkorakku sehingga aku bisa mati. Tapi sayang sekali, kamu tidak berani." Tan Yun tahu bahwa menghadapi iblis hati, selama dia tidak melawan, dia hanya akan menahan rasa sakit sebelum kematiannya, tetapi ketika iblis hati membunuhnya, iblis hati akan dimusnahkan. Pada saat itu, saya akan dilahirkan kembali. Iblis yang dikatakan sebagai isu sentral oleh Tan Yun mencabut pedang panjang yang menembus leher Tan Yun. Seperti iblis, dia terus mengutuk bahwa Tan Yun adalah bajingan. Dia tidak berani melawan pertempuran yang menentukan dengan dirinya sendiri, mencoba menghancurkan kedamaian di hati Tan Yun. Namun, Tan Yun tetap bergeming. Kedamaian Tan Yun adalah hal yang paling ditakuti oleh iblis hati. Karena kedamaian tidak dapat dipatahkan, iblis perlahan akan menghilang. Di tahun berikutnya, iblis hati terus mengaum, dan sosoknya berangsur-angsur memudar hingga berubah menjadi kepulan asap dan menghilang.